Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nih, kami dari kelompok 1 Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Sejarah bakal membuat sebuah video pembelajaran yaitu tentang manusia masa prasejarah di Indonesia. Oh iya teman-teman, di video kali ini saya nggak sendirian loh. Kenalin, nama saya Erika Afrilia Saputri. Lalu ada teman-teman saya yaitu Misal Joseph Sirait, lalu Lot Maria Siburian, dan Anggi Johari Sitanggang. Video ini kita bakal membahas bagaimana sih kehidupan manusia pada masa prasejarah dan seperti apa bentuk manusia pada saat masa prasejarah. Jika ingin tahu, tonton video ini sampai habis ya. Check it out. Materi yang pertama yaitu pengertian manusia purba. Apa sih manusia purba itu? Manusia purba adalah julukan yang digunakan untuk menggambarkan spesies manusia yang hidup pada masa prasejarah jauh sebelum zaman sejarah dan catatan tertulis. Mereka adalah nenek moyang dalam garis keturunan manusia yang telah mengalami evolusi dari primata menjadi manusia awal yang diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen. Zaman Pleistosen adalah masa yang berlangsung pada 2 juta tahun yang lalu. Zaman Pleistosen ini terbagi dari 3, yaitu Pleistosen awal atau lapisan bawah, Pleistosen tengah, dan Pleistosen akhir atau lapisan atas. Sejarah kehidupan manusia di Indonesia memiliki perjalanan sangat panjang. Diawali dengan kehidupan manusia purba sebelum mengenal tulisan atau yang sering disebut dengan zaman praksara atau zaman prasejarah. Zaman praksara berlangsung sangat lama, melebihi periode manusia yang sudah mengenal tulisan. Manusia purba pertama disebut Meganthropus paleojavanicus yang diduga ada pada zaman kuarter dan berakhir pada kala Pleistosen awal. Nah, masa Pleistosen ini dibagi menjadi 3, yaitu Pleistosen awal atau Pleistosen bawah, Pleistosen tengah, dan Pleistosen akhir atau Pleistosen atas. Yang pertama, Pleistosen awal. Pleistosen bawah atau awal juga dikenal sebagai lapisan jetis berusia 1,8 hingga 0,8 juta tahun. Manusia purba di Indonesia yang diperkirakan hidup pada alam Pleistosen bawah adalah Pithecanthropus mojokertensis dan Meganthropus paleojavanicus. Manusia dari periode ini diduga hidup bersama dengan fauna jetis seperti monyet, gajah, hewan berkuku, hewan pemakan daging, hewan bersisik, dan hewan pengerat. Sementara di Afrika ditemukan Australopithecus bersama alat-alat batu berbentuk sederhana seperti kapak penetak dan alat serpih. Yang kedua adalah Pleistosen tengah. Pleistosen tengah juga dikenal sebagai lapisan trinil berusia 800.000 hingga 120.000 tahun lalu. Periode ini disebut masa peralihan dari lapisan jetis ke lapisan ngandong. Manusia yang hidup pada zaman ini adalah Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus sauliensis. Manusia yang hidup pada periode ini diketahui hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Bukti-bukti hasil kebudayaan yang ditemukan lebih banyak dari periode sebelumnya. Di antaranya berupa alat-alat batu jenis serpih, kapak perimbas, serta beberapa alat dari tulang dan tanduk. Dan yang ketiga adalah Pleistosen akhir. Pleistosen akhir atau atas juga dikenal sebagai lapisan ngandong yang berusia 120.000 hingga 11.800 tahun lalu. Manusia yang hidup pada zaman ini adalah Homo sauliensis dan Homo wajekensis. Kegiatan manusianya masih bergantung sepenuhnya pada keadaan alam, yaitu dengan berburu dan meramu. Bagaimana sih kondisi alam pada masa prasejarah? Yuk kita cari tahu. Nah, kondisi alam pada kala Pleistosen dapat diketahui dari hasil penyelidikan terhadap tanah endapan seperti yang dilakukan di Rodersdorf dekat Berlin. Dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa pada kala Pleistosen muka bumi sering mengalami perubahan oleh gerakan endogen dan estogen atau oleh perubahan iklim. Pada zaman ini, hewan dan tumbuhan telah hidup merata di bumi, sedangkan manusia yang muncul kemudian diketahui baru mendiami beberapa daerah seperti Afrika, Eropa, Asia, termasuk Indonesia. Selain itu, unsur-unsur lingkungan yang terbentuk pada kala Pleistosen berupa daratan baru yang terangkat dari bawah laut serta undang-undang sungai dan pantai. Undang-undang ini terjadi sebagai akibat dari naik turunnya dasar dedunasi umum yang berulang. Kegiatan vulkanisme yang hebat pada kala Pleistosen juga banyak mengubah bentuk muka bumi. Sementara lahar yang mengalir telah menyeret jasad hidup ke tempat-tempat yang lebih rendah. Hasil-hasil penyelidikan Indonesia menunjukkan bahwa di
daerah sekitar gunung berapi itulah banyak terdapat sisa-sisa kehidupan. Selain itu, perubahan iklim selama masa Pleistosen menyebabkan meluasnya area es ke sebagian muka bumi. Selama Pleistosen, setidaknya terjadi 7 kali masa glasial dan antarglasial di daerah yang terkena es, atau masa fluvial dan antarfluvial di daerah tropis. Selanjutnya, seperti apa manusia yang hidup pada masa prasejarah? Yuk dengar penjelasannya. Pada Pleistosen bawah ada yang pertama Meganthropus, di mana Meganthropus berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi, dan rahang besar dan kuat. Yang kedua ada Pithecanthropus. Berikut ciri-ciri Pithecanthropus mojocartensis. Yang pertama ada berbadan tegak tetapi tidak setegap Meganthropus. Lalu tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm. Tulang rahang dan geram kuat. Bagian kening menonjol. Hidung lebar dan tidak berdagu. Volume otak belum sempurna. Kapasitasnya hanya 750 sampai 1300. Tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong. Organ pengunyah dan otot tengkuk sudah mengecil. Otot kunyah tidak sekuat Meganthropus. Lalu makanannya masih kasar atau mentah dengan sedikit pengolahan, dan makanannya bervariasi, yaitu tumbuhan dan daging hewan. Selanjutnya Pleistosen tengah. Yang pertama Pithecanthropus erectus. Ia berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Tinggi badan berkisar 165 sampai 170 cm dengan berat badan sekitar 100 kg. Ia berjalan tegak, makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan, dan mempunyai kemampuan berpikir yang masih rendah. Yang kedua ada Pithecanthropus soliensis. Tinggi badan Pithecanthropus soliensis memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Tengkorak Pithecanthropus soliensis lonjong, tebal, dan padat. Bagian belakang kepala menonjol dan rongga matanya sangat panjang. Hidung Pithecanthropus soliensis tebal dan lebar. Lalu tulang dagu. Pithecanthropus soliensis tidak memiliki tulang dagu. Alat pengunyah. Pithecanthropus soliensis memiliki alat pengunyah yang kuat. Volume otak Pithecanthropus soliensis berkisar 750 sampai 1350. Makanan. Pithecanthropus soliensis adalah pemakan tumbuhan dan juga berburu hewan. Seperti apa sih manusia yang hidup pada masa prasejarah? Nah, di Pleistosen atas kita dapat mengetahui manusia yang hidup pada masa prasejarah dengan Homo soliensis, memiliki volume otak yang besar, berkisar antara 1013 sehingga 1250 cc. Tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm. Berat badan berkisar antara 30 sampai 150 kg. Bagian belakang tenggorokan membulat dan tinggi. Otot tengkuk mengalami reduksi. Alat pengunyah menyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil dan wajah dan hidung lebar. Dahi dan mulut menonjol, namun tidak seperti Pithecanthropus. Diperkirakan bisa berjalan berdiri dengan sempurna dan tidak memiliki dagu. Dan selanjutnya ada Homo wajachensis. Volume otak sekitar 1630 cc, tengkorak berbentuk sedang dan sedikit lonjong, rahang padat dan gigi besar, muka datar dan lebar, akar hidung lebar dan bagian mulut menonjol sedikit. Dan selanjutnya dahi sedikit miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Dan terakhir tinggi tubuh sekitar 173 cm. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami adalah manusia prasejarah adalah kelompok manusia yang hidup sebelum adanya catatan sejarah tertulis, dan mereka berkembang dari masa Paleolitikum hingga Neolitikum. Mereka hidup secara nomaden hingga berburu dan meraup makanan. Selama waktu ini, mereka mengembangkan alat-alat batu sederhana. Seiring waktu, mereka mulai menetap, bertani dan membangun peradaban awal. Kemajuan dalam teknologi, seni dan budaya juga muncul, termasuk penemuan api, pembuatan alat yang lebih canggih, serta praktik penguburan dan ritual keagamaan. Masa ini sangat penting dalam perkembangan evolusi manusia dan pembentukan masyarakat yang lebih kompleks.
Jadi gimana nih? Apa teman-teman sudah tahu mengenai manusia pada masa prasejarah? Nah, semoga di video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita ya untuk mengenal manusia pada masa prasejarah. Kami dari kelompok 1 ingin mengundurkan diri. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.